Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Antika Rahma, NPM 203400004 dari Prodi Bahasa Inggris. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, karya tulis ilmiah yang berjudul Dampak Globalisasi Terhadap Pendidikan. Globalisasi adalah suatu proses tataan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama, dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di Indonesia, di dunia termasuknya. Proses globalisasi berlangsung menjadi dua dimensi, yaitu ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi, informasi, dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang dengan pesat, dengan berbagai bentuk dan kepentingan dalam tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Yaitu, kita bahas slide selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak dari globalisasi untuk pendidikan? Penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi dan cara penyesuaian pendidikan di Indonesia pada era globalisasi. Saya akan membahas di slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Bagi penulis dan bagi saya sendiri, karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas dan diberikan dengan dosen dalam mata kuliah pengantar pendidikan bahasa Indonesia. Selain itu, bagi saya pribadi, karya ilmiah ini juga diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan yang lebih bagi mahasiswa dan termasuk saya sendiri. Yang kedua yaitu bagi pembaca, karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk membahas dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai globalisasi. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tentang arti penting globalisasi sehingga dampak globalisasi yang berimbas bisa lebih diperkecil. Dan juga diharapkan agar realisasi kegiatan positif terhadap adanya pendidikan semakin lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan pengaruh pendidikan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan pesat era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Yang pertama yaitu dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan. Isinya pengajaran interaktif multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer.
Apabila dulu guru menulis dengan sebatang kapur, sesekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara dan sarana sederhana untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi, sekarang sudah ada komputer. Sehingga tulisan, film, suara, musik, dan gambar hidup dapat digabungkan menjadi suatu proses komunikasi dalam fenomena balon ataupun pegas. Dapat terlihat bahwa daya itu dapat mengubah bentuk suatu objek. Dulu ketika guru berbicara tentang bagaimana daya dapat mengubah bentuk sebuah objek tanpa menggunakan multimedia, para siswa mungkin tidak langsung menangkapnya. Sang guru tentu akan menjelaskan dengan contoh-contoh, tetapi mendengar tidak seefektif melihat. Yang kedua yaitu perubahan corak pendidikan. Lahirnya Undang-Undang 1945 yang telah diamandemen setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralisis menjadi desentralis. Sekolah-sekolah ataupun satuan pendidikan berhak mengatur kurikulumnya sendiri yang dianggap sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Kemudahan dalam mengakses informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi hasil dari melambungnya globalisasi seperti internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, serta sharing riset antara siswa, terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan. Yang pertama yaitu komprasialisis pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Yang kedua yaitu bahaya dunia maya. Aneka macam materi yang berpengaruh negatif bertebaran di internet. Misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pelecehan seksual sangat-sangat mudah diakses oleh siapapun, termasuk siswa. Barang-barang seperti Viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Yang ketiga yaitu ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tidak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut, karena mereka sudah tergantung dan kecanduan memakainya. Yang selanjutnya yaitu keadaan buruk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik. Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular materialistik. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia yang soleh, yang berkepribadian sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi secara kelembagaan. Dan selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya pendidikan untuk yang bermutu. Mahalnya pendidikan dari taman anak-anak sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS, yaitu manajemen berbasis sekolah, di mana di Indonesia dipakai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komite sekolah yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah
komite sekolah terbentuk, segala penguatan disodorkan kepada wali murid sesuai keputusan komite sekolah. Namun, dalam penggunaan dana tidak transparan karena komite sekolah adalah orang-orang dekat kepala sekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, tetapi persoalannya siapa yang harus membayarnya? Kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bahwa untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi kenyataannya pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan. Yang selanjutnya yaitu kualitas SDM yang rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan India, sebuah negara dengan segudang masalah, kemiskinan, kurang gizi, pendidikan yang rendah, ternyata kualitas SDM di Indonesia sangat jauh tertinggal. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian pendidikan di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia, di pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM yang kooperatif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan, namun dari uraian di atas, kita optimis bahwa masih ada peluang. Yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning, pandangan, dan strategi, serta kepemimpinan. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus-menerus berputar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu. Tahun 2020 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya sebagai pemenang dalam globalisasi. Baik, selanjutnya dampak positif dan dampak negatif terhadap dunia pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif yang lebih banyak mengetahui informasi secara cepat dan mudah, dan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh karena adanya sinyal HP, dan tentu saja dengan globalisasi, serta kita bisa mengakses pembelajaran secara daring atau online, lebih mengetahui keadaan negara kita saat ini dengan dunia maya. Tetapi selain ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Yang tidak lain dan tidak jauh-jauh dari kita adalah banyak sekali dampak negatifnya. Pornografi, kecanduan game, sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan banyak sekali penjualan yang berupa online shop, itu penipuan. Jadi kita harus mengetahui cara kita menggunakan internet itu yang baik seperti apa, dan kita harus benar-benar tahu, dan kita harus menjadi pengguna smartphone, pengguna daya informasi globalisasi yang pintar, dan kita harus mengetahui itu adalah berita yang benar atau berita yang salah. Setelah itu, pesan saya adalah memakai smartphone
atau internet itu dengan baik-baik agar kita juga memiliki pandangan hidup yang lebih baik dan membuat Indonesia tentunya lebih berjaya lagi daripada negara lain. Sekian presentasi dari karya tulis ilmiah saya. Bila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maafkan saya. Dan sudah selesai untuk presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.